Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Ajara dengan NIM channel 50421002 dari Program Studi Sistem Informasi Kota Cerdas, Politeknik Negeri Banjarmasin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang energi efisien cloud computing atau komputasi awan hemat energi. Adanya presentasi ini untuk memenuhi nilai UAS saya di mata kuliah Mobile Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Dr. Un Nur Saiful, PP, Eskom, Hemkom. Baik, langsung saja ke dalam topik pembahasan. Yang pertama, ada keadaan efisiensi energi terkini dalam infrastruktur TIC. Di sini ada subbabnya lagi, ada perangkat keras hemat energi, penjadwalan hemat energi dalam multiprosesor dan sistem grid, minimisasi daya dalam kelompok server, minimisasi daya dalam jaringan nirkabel dan kabel. Kemudian ada menuju komputasi cloud hemat energi. Yang pertama ada pusat data hemat energi, yang kedua penghematan energi dalam jaringan dan protokol, dan yang ketiga ada efek dari aplikasi internet, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung masuk ke pendahuluan. Komputasi awan atau juga cloud computing adalah komputasi berbasis internet yang menyediakan layanan yang berbasis materi kepada konsumen. Ini berarti mengakses data dari kumpulan sumber daya komputasi terpusat yang dapat dipesan dan digunakan sesuai dengan permintaannya. Penghematan yang signifikan dalam anggaran energi pusat data tanpa mengorbankan perjanjian tingkat layanan merupakan insentif ekonomi yang sangat baik bagi operator pusat data dan juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelestarian lingkungan yang lebih baik. Menurut perkiraan di pusat datanya, biaya yang terkait dengan biaya dan pengoperasian server mencapai 53% dari total anggaran berdasarkan jadwal amortisasi 3 tahun. Sementara biaya terkait energi berjumlah 42% dari total dan mencakup konsumsi daya langsung 19% dan infrastruktur pendingin 23% diamortisasi selama periode 15 tahun. Keadaan efisiensi terkini dalam infrastruktur TIC. TIC mengkonsumsi energi dalam jumlah yang meningkat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kemakmuran ekonomi dan dalam mengurangi pengeluaran energi dari sumber lain melalui e-work, e-commerce, dan e-learning. TIC ini juga memainkan peran kompleks dalam konsumsi energi melalui paradigma lebih banyak berkomunikasi dan lebih sedikit bepergian, serta melalui penggunaan perangkat pintar di rumah dan di kantor untuk mengoptimalkan manajemen energi. TIC ini juga dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Tetapi potensi pengurangan ini sebagian diimbangi oleh daya yang digunakan oleh pusat data dan jaringan komputer yang mencapai miliaran dolar atau euro. Selanjutnya ada perangkat keras hemat energi. Salah satu pendekatan untuk meningkatkan efisiensi energi adalah dengan mengembangkan perangkat keras yang lebih hemat energi. Daya komputer yang dapat dihemat melalui beberapa teknik atau berbagai teknik terkenal seperti prosesor yang dapat dimatikan dengan mekanisme seperti speed step, power now, cool and quiet, atau demand-based switching. Langkah-langkah ini memungkinkan memperlambat kecepatan jam CPU atau clock gating atau mematikan bagian dari chip power gating jika tidak digunakan. Dengan merasakan kurangnya interaksi pengguna mesin, bagian perangkat keras redundan yang berbeda dapat dimatikan secara bertahap atau dimasukkan ke mode hibernasi atau tampilan disk dan lain-lain. Konfigurasi lanjutan dan spesifikasi antarmuka daya atau ACPI mendefinisikan 4 status daya yang berbeda yang dapat digunakan oleh sistem komputer sesuai dengan ACPI tersebut. Status ini berkisar dari G0 working hingga G3 mechanical off. Status G1 dan G2 dibagi lagi menjadi substate lebih lanjut yang menjelaskan komponen mana yang dimatikan dalam status tertentu. Penjadwalan hemat energi dalam multiprosesor dan sistem grid. Yang dibahas secara luas dalam literatur, penulis menyajikan metode hemat energi untuk menjadwalkan beberapa tugas nyata dalam sistem multiprosesor yang mendukung penskalaan tegangan dinamis atau juga DPS
Kunci dalam pendekatan mereka adalah mempertimbangkan beban kerja yang mengurangi konsumsi energi. Konsumsi energi memori juga dapat dikurangi dengan teknik penjadwalan yang mempengaruhi efektivitas penskalaan frekuensi dengan menggabungkan efek dari tugas yang berjalan pada sistem multicore, termasuk pertentangan memori dan kendala teknis pengaturan frekuensi dan voltage pada lebar chip. Kemampuan DVS membahas minimisasi energi untuk tugas-tugas hard real-time preemptive periodik yang dijadwalkan pada platform multiprosesor yang identik. Untuk mengatasi masalah, mereka mengusulkan pendekatan terintegrasi termasuk penjadwalan monotonik laju, tes kontrol masuk, heuristik partisi, dan algoritma penugasan kecepatan. Semua pekerjaan yang di atas mengusulkan untuk mengkontrol konsumsi energi perangkat keras dan menyesuaikan level voltage. Pertimbangan penjadwalan hemat energi untuk jaringan data yang mendukung aplikasi waktu nyata dan intensif data. Mereka menggunakan keduanya, lokasi data dan properti aplikasi untuk merancang penjadwalan hemat energi terdistribusi baru yang bertujuan untuk komputasi awan hemat energi. Untuk mengintegrasikan tugas penjadwalan dan dengan strategi penempatan penjadwalan secara mulus untuk memberikan penghematan energi. Penghematan energi utama diperoleh dengan mengurangi jumlah replikasi data dan transfer tugas. Dalam skema penjadwalan yang dibatasi untuk lingkungan jaringan diselidiki baik untuk minimalisasi energi di perangkat seluler dan untuk optimalisasi utilitas jaringan. Dengan memformalkan penjadwalan yang sadar energi, menggunakan teori pengoptimalan non-linear di bawah kendala anggaran energi dan tenggat waktu pekerjaan. Selain itu, pendekatan lain yang meningkatkan efisiensi energi di pusat data didasarkan pada konsolidasi server dan virtualisasi layanan. Minimisasi daya dalam kelompok server. Penelitian terbaru telah mempertimbangkan minimisasi daya di klaster server dengan throughput terjamin dan waktu respon. Konsumsi energi utama bergantung pada penggunaan CPU, tetapi komponen seperti cakram, memori, dan perangkat jaringan juga menggunakan energi sehingga server yang tampaknya diam masih dapat menggunakan hingga 60% daya puncaknya. Dalam kebijakan dikembangkan yang menggunakan kriteria ekonomi dan energi sebagai kriteria untuk mengirim pekerjaan ke sekumpulan kecil server aktif. Sementara, server lain turun ke keadaan berdaya rendah. Algoritma penyediaan dinamis yang serupa dipelajari untuk koneksi TCP yang berumur panjang seperti pada pesan instan dan game. Di sini ada minimisasi daya dalam jaringan nirkabel dan kabel. Estimasi energi ICT dalam melaporkan bahwa jaringan akses radio grup Vodafone saja menghabiskan hampir 3 TWh pada tahun 2006. Cukup mengejutkan, penghematan energi untuk jaringan infrastruktur belum mendapat banyak perhatian hingga baru-baru ini. Sementara protokol perutean hemat energi dalam jaringan sensor nirkabel telah dipelajari secara rinci. Karena kebutuhan khusus baterai bertenaga dalam jaringan dan penelitian terkait telah memasukkan penggunaan kontrol topologi yang memodifikasi grafik jaringan untuk mengoptimalkan properti seperti kapasitas jaringan dan QoS. Baik, selanjutnya ada menuju komputasi cloud hemat energi. Pada pembahasan sebelumnya menyoroti perlunya mengembangkan pendekatan komprehensif untuk efisiensi energi yang melibatkan semua lapisan dan aspek sistem, yang termasuk node fisik, pendinginan node, perangkat keras jaringan, protokol komunikasi, dan akhirnya server dan layanan itu sendiri. Kerangka konseptual komputasi awan karenanya dapat menjadi jalan ke depan menganalisis, mengidentifikasi, dan menerapkan penghematan energi secara keseluruhan dalam suatu sistem untuk mencapai layanan komputasi yang benar-benar hijau. Berbeda dengan pengoptimalan berorientasi perangkat keras, sistem perangkat lunak berpotensi dioptimalkan pada waktu pengembangan dengan menentukan karakteristik energinya dan dengan mengadaptasi implementasinya. Namun, ini membutuhkan adaptasi individu dari setiap komponen dan juga membutuhkan pemahaman interaksi antar komponen individu ketika mereka beroperasi dalam sebagai sebuah suatu sistem.
Oleh karena itu, tantangan utama adalah mengeksplorasi hubungan antara komponen sistem dan trade-off yang dapat menghasilkan keseimbangan adaptasi runtime sendiri. Oleh karena itu, pada bagian ini telah dibahas secara singkat beberapa bidang penelitian efisiensi energi berdasarkan perspektif komputasi awan. Penghematan energi yang signifikan dapat dihasilkan dari penggunaan mekanisme penjadwalan hemat energi secara luas di seluruh sistem. Survei di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kemajuan telah dibuat di bidang ini, tetapi lebih banyak yang harus dilakukan dalam memeriksa secara holistik di mana dan bagaimana mekanisme tersebut menemukan serta mengevaluasi yang baru selesai kebutuhan. Dalam kasus salah satu situs penyedia layanan, yang diperlukan algoritma untuk beban kerja multiplex dan demultiplex untuk menghemat energi, dan mereka harus menggabungkan pertukaran antara kinerja dan pengurangan biaya layanan karena penghematan energi. Selain penjadwalan dan pemetaan alur kerja, peningkatan aplikasi cloud yang sadar energi itu sendiri juga dapat memanfaatkan pengoptimalan perangkat lunak. Dalam lingkungan bisnis berbasis komputasi awan, alur kerja yang berjalan di banyak situs akan cenderung populer. Dengan demikian, mengembangkan metode yang memetakan alur kerja ke sumber daya di bawah kendala pengoptimalan energi menjadi masalah utama yang sangat bernilai dan baru. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi energi sistem secara komprehensif, semua lapisannya harus dipertimbangkan, termasuk layanan lapisan aplikasi. Layanan yang memiliki kebutuhan berbeda mengenai lingkungan tempat mereka beroperasi atau memiliki sifat khusus yang mendukung efisiensi energi dari suatu sistem mendasarinya, atau misalnya pola penggunaan tertentu. Sebuah layanan misalnya mungkin hanya digunakan pada hari kerja saja, katakanlah dari 8 hingga 18 jam, atau memiliki penggunaan puncak pada waktu tertentu dalam sehari. Seseorang pengguna juga dapat mempertimbangkan pertukaran antara layanan yang lebih hemat energi dan layanan yang lebih andal atau lebih cepat, dan menyusun layanan dengan cara sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, juga dimungkinkan untuk mengembangkan mekanisme penghitungan yang melacak pada energi yang telah digunakan oleh suatu layanan tersebut. Di sini ada pusat data hemat energi. Teknologi utama saat ini untuk pengoperasian server yang hemat energi di pusat data adalah virtualisasi. VM yang merangkum layanan virtual dapat dipindahkan, disalin, dibuat, dan dihapus tergantung pada keputusan manajemen. Server yang tidak digunakan dapat dimatikan untuk menghemat energi. Beberapa perangkat keras mendapat beban lebih tinggi yang mengurangi jumlah server fisik yang dibutuhkan. Kemudian ada penghematan energi dalam jaringan dan protokol. Sementara pensinyalan hanya membutuhkan bandwidth yang rendah, tetapi dapat terjadi kapan saja, lalu lintas data terjadi setelah pensinyalan terjadi. Biasanya membutuhkan bandwidth yang tinggi dan melintasi semua lapisan jaringan hingga lapisan aplikasinya sendiri, dan menggunakan daya pemrosesan melalui beberapa lapisan jaringan. Oleh karena itu, penggunaan pensinyalan out of band juga harus dievaluasi untuk merancang dan meningkatkan protokol komunikasi yang sadar energi. Lalu lintas data terjadi setelah pensinyalan terjadi. Biasanya membutuhkan bandwidth yang tinggi dan melintasi semua lapisan jaringan hingga lapisan aplikasinya, dan menggunakan kekuatan pemrosesan melalui beberapa lapisan jaringan. Selanjutnya ada efek dari aplikasi internet. Sejauh ini kami telah mempertimbangkan peluang yang ditawarkan oleh komputasi awan sebagai fondasi yang memungkinkan untuk infrastruktur TIC yang hemat energi, tetapi belum membahas sifat aplikasinya itu sendiri. Namun distribusi konten yang profesional, dipercepat, dan andal memerlukan peningkatan infrastruktur, serta tagihan listrik sesuai untuk menjalankan TIC yang mendasarinya. Layanan web, peer-to-peer, dan video on demand berbasis web saat ini mendominasi lalu lintas internet, dan jika digabungkan secara konsisten terdiri dari 85% atau lebih campuran lalu lintas internet selama beberapa tahun. Algoritma, replikasi, dan diseminasi konten kemudian perlu mempertimbangkan energi sebagai parameter kunci dari operasi yang optimal. Dan oleh karena itu, komputasi awan memerlukan pemeriksaan ulang menyeluruh atas dasar komputasi atau komunikasi atau penyimpanan utama, dan pertukaran energi atau juga kinerja.
Kemudian ada kesimpulan, dampak potensial dari strategi hemat energi untuk pengelolaan sistem terintegrasi yang mencakup sistem komputer dan jaringan. Telah disurvei kontribusi yang tersedia di bidang ini dari penelitian terbaru, yang mengusulkan bahwa komputasi awan dengan virtualisasi sebagai cara untuk mengidentifikasi sumber utama konsumsi energi dan pertukaran yang signifikan antara kinerja, QoS, dan efisiensi energi, dan menawarkan wawasan tentang cara penghematan energi dapat dilakukan, dicapai dalam layanan komputer secara skala besar yang mengintegrasikan kebutuhan komunikasi. Peningkatan tersebut dapat memiliki dampak tambahan dan mengurangi penggunaan energi untuk transportasi dan bekerja dengan mendorong solusi cerdas berbasis TIC hijau untuk e-work, e-learning, dan kontrol iklim cerdas untuk rumah.